Jadi ada usia, jenis kelamin, tekanan darah, kolesterol level, sama natrium to potassium rasio. Nanti hasilnya itu ada jenis Y, X, dan seterusnya ya. Ini datanya tinggal di download. Dan diekstrak. Nah, ini file CSV ya. Jadi oh ya, kita lanjut berikutnya aja. Ini ada lagi satu lagi nih, decision tree. Dia ini mirip menggunakan probabilitas ya. Jadi dia bentuknya seperti pohon tree. Ini ada istilahnya kayak ngecek ya temperatur, kemudian ada lagi ngecek lagi, dan hasilnya ini kelasnya. Ini ada kelas yes dan kelas no. Dan satu lagi ya orders ya. Orders berarti ini. Jadi di decision tree beda dengan naive Bayes, dia nggak punya probabilitas ya, cuma dia kelebihannya kelihatan white box gitu. Jadi kalau deep learning neural network itu tidak disukai banyakkan sama ini ya, kayak dokter atau apa itu. Walaupun akurasinya tinggi, tapi mereka butuh judgment atau alasan ya. Mengapa ini contohnya hujan? Nah, di sini dia ada alurnya gitu. Jadi ini kelihatan dalemannya gitu. Sementara kalau neural network itu dalamannya nggak kelihatan gitu, black box gitu ya. Jadi nggak begitu. Ada juga yang nggak suka itu, walaupun akurasinya tinggi. Tapi kalau yang decision tree itu mudah terlihat salah satu keunggulannya. Hitungannya ada expected information, entropy, sama gain gitu ya. Target hasil akhirnya sih sebenarnya gain ini, karena dia nanti menentukan mana yang sebagai akar, cabang, dan seterusnya gitu ya. Jadi tergantung dari pemilihan awalnya dulu ini, decision awal gitu. Decision. Ini contohnya yang tadi sama ya. Jadi ada. Terus untuk yang final examnya ini mirip juga. Jadi cuma sebagian besar kerjaan ini difokus ke dataset, karena ya machine learning itu gabungan dari algoritma dan data ya. Jadi kalau algoritma saja datanya nggak ada ya nggak bisa. Datanya ada, algoritmanya nggak ada ya susah juga gitu ya. Jadi kerjasama antara dataset sama prosesnya. Ini dikerjakan secepat mungkin ya. Ya nilainya berdasarkan ini, berdasarkan ya kecepatan dan kebenaran gitu ya. Atau kalau cuma selisih beberapa jangan sampai seharian selisihnya gitu ya, beberapa jam lah gitu kan ya, nggak begitu pengaruh ya. Dan nanti di antara age, income, student credit rating itu akan mau dicari mana yang awal sebagai pemilihan awal gitu ya dari sini. Dan caranya adalah menghitung gain, ini penentu terakhir di gain itu I dikurang
EA. Expected information dikurang EA. Nah, caranya di sini dijelasin di slide. Pertama kita ngitung umur. Berapa sih I-nya? Nanti berapa sih gain-nya gitu ya. Untuk yang umurnya 30 itu nanti SI entropi ya. Entropi. Kemudian yang untuk income ini ada semua di bukunya ya. Bukunya saya lupa itu pengarangnya. Dan yang income, student, dan nanti tuh dia menghitung hasil akhir dari gain ya. Nah, seperti ini gainnya. Ketemulah tertinggi itu usia. Itu gainnya paling tinggi di antara 4 yang lain ini. Maka dia menjadi root. Jadi yang pertama itu untuk memprediksi seseorang itu kira-kira beli atau enggak, lihat umurnya. Kalau umurnya kurang dari 30 masuk ke sini, lebih dari 40 dia masuk ke sini, dan yang tengah-tengah itu masuk ke sini. Jadi di sini tuh ada semua field kecuali X. Jadi ini X-nya udah hilang semua nih di sini karena udah dari di awal gitu ya. Dan kebetulan ini yes semua nih. Berarti berhenti dia ketika X-nya antara 31 sampai 40. Nah, cukup berhenti di sini dan dia karena yes semua ya. Untuk yang kurang dari 30 ini ada 3 yes, 3 no, 2 yes. Ini ada 3 yes, 2 no. Dan ini harus dikerjakan lagi dengan cara yang sama yang sebelumnya gitu. Supaya nanti dites lagi di sini apa income-nya student credit rating, tergantung nanti berapa yang gain-nya yang tertinggi. Gain. Kalau gain yang tertinggi di sini income, maka di sini nanti tanya income. Nggak, sebelum ini ya, di sini ada income, nanti sepeda list itu udah high atau medium gitu. Atau aku nggak baca. Ini seperti itu. Jadi nah ini hasil akhirnya 8. Kalau 31 sampai 40 yes, kurang 30 itu ditanya lagi student atau no gitu. Kalau student yes, nah dia memprediksi bahwa dari data itu akan membeli yes. Kalau enggak student no. Jadi kalau nanti ada data orang tua yang memiliki kredit rating bagus, sini orang tua memiliki kredit rating bagus, ternyata dia nggak beli gitu ya, no. Ini hasil dari decision tree-nya. Terus bagaimana menggunakan software-nya, ini saya share dulu nih mana nih, decision tree. Nah ini tadi saya buka decision tree. Ini dia nanti tree ya, escalon tree, decision tree classifier. Jadi untuk aplikasinya mudah sekali, tinggal menerapkan ya yang dari escalon ini. Cuma dia decision tree ya. Decision classifier. Kok nggak ada ini?
decision tree classifier. Ya ini semua ya, decision tree fit, decision tree classifier. Terus ini source code-nya, decision tree. Silakan ada yang tertarik dengan coding, tinggal dibaca saja. Oh, dia membuat ini ya, dahan dan ranting gitu. Dan metodenya itu biasanya harus ada fit. Mana fit ini? Nah ini dia fit. Jadi dia butuh datanya biasa, data training targetnya, kemudian membangun tree. Oke, kita coba aja running. Datanya ini sama dengan yang tadi. Mana tadi ya? Ini harus saya copy aja. Ini berhasil. Kemudian ini namanya pandas ya. Pandas itu untuk pentabelan dia banyak dipakai ya. Tapi ada lagi yang lebih sukai NumPy. Ini NumPy itu untuk vector array, biasanya dia lebih disukai. Nah ini proses fitting selesai. Dan di sini pohon ya. Cuma dia gambarnya masih manual, ini apa nggak bagus ya, kayak biasalah. Ada fitur itu ini age, income, student. Jadi ada berapa fitur itu? Tuh 3, 4 ya, ada 4 fitur. Fitur 0 sampai fitur 3. Jadi fitur 2 dulu kalau di sini ya. Lagi ke fitur. Coba ini ada lagi gambarnya, harus ada bagus sih gambarnya. Nah ini itu ya. Agak beda ya ternyata antara manual tadi dengan Python ini. Kalau di sini ternyata root pertama itu student ya. Studentnya ini berarti tunggu enter tuh ya, student. Yang kedua ini age, yang ini credit. Jadi student yang pertama ternyata ya, student. Kemudian kalau yang non student ini ke sini, yang student maksudnya ini kan student itu kalau nggak 0 1 ya. Berarti 0 1. Ini kelas 0, ini by, yang ini by. Oh, ini dua-duanya by ini ya. Ini mungkin karena datanya sedikit ya. Kemudian ini nguji 0100, dia hasilnya 0 ya.
Kalau satu semua. Nah, satu ternyata ya. Kayaknya benar nih. Nggak jauh beda dengan yang ini ya, naik bias ya. 111 0110 0110 1. Oh iya benar ini sama nih. Mirip sama hasilnya sama naik yang naik bias. Kemudian terkait dengan final exam ini, setelah diunduh yang data drug classification ini, supaya gampang karena tinggal make ya yang ini, this is a tree atau naib bias, karena di sini kan 1 2 3 4 fitur atau variabelnya itu 4, sementara di yang ini itu ada 1 2 3 4 5. Nah ini silakan kalau ingin mencoba masuk yang ini ya, tapi nggak wajib sih semua field. Jadi di sini ada 5 field. Tapi untuk yang wajibnya ini cukup gender saja dikeluarkan. Jadi dari 1 2 3 4 5 ini di delete aja gitu ya, di delete supaya ininya tepat 4. Dan kemudian tinggal tugas Anda itu merubah ya ini, proses the data. Jadi kalau enggak dia nanti error karena ini yang tadi ini saya udah coba running. Nah ini could not convert string to float ya, jadi seluruh data di sini harus diganti jadi angka gitu ya. Ya mirip dengan yang ini, yang tadinya high ini harus diganti gitu ya. Gunakan saja low dari 0 sampai berapa gitu ya, 0 1 2. Kalau cuma 2 ya 0 1. Cuma problemnya ini kan ada 201 ini yang di luar 200 jadi totalnya, karena ini kan header ya. Header, jadi ada 200 data itu tinggal diganti. Coba kita ganti aja ya. Pertama ini di delete kan ya. Nah ini gender di delete. Nah ini jadi 1 2 3 4 8 ini udah angka, ini juga udah angka float. Nah tinggal yang ini misalnya ya, mana caranya nih? Pakai persamaan boleh, pakai saya dulu lupa ada apa namanya ya, pakai rin data atau gini aja dah kali ya. Ini sama dengan ini sama dengannya 2 apa 1 ya kalau Excel ya, sama dengan
high, normal, ada low-nya nggak nih? Low, oh nggak ada, cuma 2 ya. High maka diganti dengan 1 gitu ya. Else-nya itu 0. Nggak mau nggak nih? Nggak mau. Titik 2 ya. Ada yang 1 petik, ada yang tergantung Excel kalian gitu ya. Ini udah benar berarti. Tinggal ini di drag bawah itu kan, tarik. Nanti kalau kalian tesis ya kebanyakan otak-atik seperti ini. Kayaknya ada cara tercepat itu pakai find replace gitu ya, cuma saya lupa itu. Ngertinya sih yang kayak gini gitu. Nanti ini tinggal di copy aja, copy dan paste value gitu, paste angka gitu ya di sini. Nah, ini. Sorry, salah. Oh, saya ke kolesterol dulu ya, yang ini ya. Bener ya? Dan yang ini di delete dulu. Kolesterol. Harusnya yang ini juga. Oh, ini ada high, low, dan normal ya. High, low, dan normal. Berarti saya buat persamaan lagi di sini dah. Buat sama dengan if gitu ya. If ini sama dengan, kadang ada yang petik 1, ada yang petik 2, ada yang koma, ada yang titik koma gitu ya kalau di Excel itu. Kalau high berarti dia, kalau ada low berarti 2 ya, 2. Kalau else, if lagi gitu kan, if low, normal ya, normal itu 1. Kalau else berarti 0. Ini ya, kurungnya jangan sampai kurang gitu ya. Ini diisi semua, copy, dan saya pindah ke sini ya, paste value. Nah, ini saya, kalau CSV jangan di delete ya, tapi jangan petik del, tapi di delete seluruh kolom, karena kalau nanti cuma di delete doang, nanti dia dianggap ada satu field yang isinya non NaN gitu. Makanya itu sering kejadian kalau ngotak-ngatik pakai Excel CSV, harus pastikan delete gitu ya, klik kanan delete, itu aman, pasti bersih gitu. Karena lagi yang kurang nih. Nah, ini yang agak susah nih, ada A, C, A, B, C, X, Y. Ini kelasnya ada banyak, kalau dihitung manual ini ribet banget ini. A, B, C, X, Y ya. Dan ininya ada huruf kecilnya lagi nih. Nah, kita tes di sini. Silakan download aja, ini udah saya upload di sesi ke-6 untuk final exam ya.
jadi buka. Di sini ada wordnya, diunduh aja. Sama dengan if ini. Nah, ini kita sepakatin yang pertama dulu itu drag A ya. Drag A itu huruf kecil depannya. Drag A itu 0 gitu aja ya. 0. If lagi. Sama dengan drag B. Mana drag B? Drag ya, drag B. S. Kasih petik string. Itu 1. If lagi gitu ya. If lagi. Sama dengan drag C. Drag C. Oh, petik. Oke, petik. Oke, petik. Itu 2. If lagi. X sekarang ya. Drag X. Klik. Sama dengan drag X. Lupa dulu. X itu 3. If lagi drag Y. Y nya besar. Sama dengan drag Y. Itu 4. Z nggak ada kayaknya ya. 4. Karena udah nggak ada ini berarti nggak usah ditulis ini. 4 gini ya. Klik satu lagi, nah, sampai ketika diklik tutup kurung di sini nyala di sini ujung ini ya. Nah, 4. Di 200. Nah, ini udah semua. Kemudian copy. Copy ke sini, paste. Nah, jangan lupa di delete, jangan di delete seluruh kolom ya. Ini udah angka semua ini. Jangan lupa disimpan. Sebenarnya ada ngecek yang praktis itu ngecek pakai ini ya. Nah, ini dilihat jangan sampai ada yang komanya lebih dari satu lagi, di sini ada lebih, itu berarti ngaco ya. 1 2 3 4. Oh, ini targetnya gitu. Kalau udah kita masukkan decision tree misalnya, running aja lagi dari awal, kemudian upload file, archive. Nah, ini dan ini nanti kalian ini sendiri dah rubah ya menjadi apa itu, kayak kebetulan X sama nih. Terus ini blood pressure, ini apa itu, kolesterol, dan ini tuh potas gitu ya. Terus ini drug, ini di copy aja
Sini fitur name, harus di run. Kemudian, nah ini penting nih kalau errornya. Oke, kemudian bentuk ininya. Oh, ternyata dia ada problem di kelasnya ini. Kok kelasnya jadi banyak ini? Oke, kita coba pakai yang naik bias. Benarkah kelasnya? Waduh, ternyata ada 0. Bener 0 ada ya. 0. Ini udah pasti kan nggak mungkin ada yang lebih di antara 0 sampai 4 ini ya. A, B, C, X, Y. Berarti ada 5 kelas ya. Upload. Ya, tinggal di copy saja. Ini nggak usah dijalankan. Oke, berhasil Gauss-nya. Dan dia nguji 0110. Dia masuk kelas ke 4 gitu ya. 1, 2, 3 dengan peluang, oh ini tinggi banget ini, 99% gitu ya. Kelas 4 itu apa ya? Kalau mau buat aplikasi berarti harus kalau 4 tadi apa itu ya? 4 berarti drag Y gitu kan ya. Satu berapa? Coba tes. 4. Kelas keempat juga. Jadi curiga nih kok kelasnya semuanya 4 ini. 96%. Coba diuji dengan satu data itu ya. Data ini menguji data latihnya. Oh, angkanya umur setahun ya nggak mungkin ya. Umur 23 ini 2 1 gitu ya. 23 2 1 dan ininya itu salah, saya harusnya 25,355 harusnya gini ya, pantesan ngaco itu. Kelas keempat, bener nggak itu? Oh bener ya, kelas keempat ya. Coba saya cek kelas yang ke 0 ya, kelas 0 nih ya, kelas 0. Coba saya copy aja, Ctrl C, terus di sini masukin, kalau mau masukin kode baru, ininya diganti 38 usianya, terus high berarti 2, normal berarti 0 ya, normal itu 0, terus kalium
natriumnya 11,326. Jawabannya itu harusnya 0. Coba tes. Kita tes. Oh ya, tepat ya, benar ya, 0. Oke deh, tugas kalian udah beres itu. Cuma untuk yang ini benar nggak ini? Coba kita untuk yang decision tree ini kok kayak agak ngaco ini. Coba saya copy aja ini. Harusnya sama gitu kan ya. Oh ini ngaco ini, jangan yang ini. Masa umurnya 0 gitu kan. Sama Kak. Ya. Untuk yang decision tree, linknya sudah dikirim belum ya Pak? Yang mana? Yang decision tree. Yang dari apa tuh? Decision tree. Decision, oh ya, belum di-share ya? Iya. Decision tree. Dan copy link. Ini decision tree. Ini dia. Langsung aja kalau sudah dapat itu di file, di download gitu ya. Nanti di-upload aja sendiri. Terima kasih. Tunggu dulu ini, kemudian copy ya. Copy. Di run. Aduh, salah, bukan GNB ya. Sorry. Apa kalau di sini namanya nih? CLF ya. CLF. Gak mau juga. Oh, kok GNB-nya ada lagi. Nah ini 4. 2, 3. Oh sama nih, 4. Bisa dilihat kalau di sini ada tingkat keyakinan gitu ya, probabilitasnya. Kalau di sini nggak ada nih. Jadi ini kayaknya nggak perlu nih ya untuk yang decision tree, karena ya ini doang, 1 gitu. Berikutnya yang ini coba 0 bukan gitu ya. Kita tes. Ini diganti CLF. CLF GNB ini variabel bebas ya, ditulis pakai angka, huruf lain juga boleh, asal konsisten. 0, tapi 0-nya ini dia antara 0 dan 1 kalau begitu ini ya. Oh ternyata decision tree ada juga ininya ya. Ada probabilitasnya juga ya. Selamat siang Bapak, izin. Ya. Yang tadi kan kita Bapak sudah masukkan yang data-data ya, atribut-atribut yang sudah ada di data training, data sampel itu. Ya. Apakah kita bisa memasukkan data random, misalkan umur random, terus Na2 kalsium yang random, yang tidak ada di datasetnya Pak, dan apakah akan muncul hasilnya? Terima kasih. Ya, kalau algoritma itu kan netral ya. Kalau semua ditulis random, dia tetap aja jalan gitu. Boleh sih untuk ini, untuk nguji gitu doang ya.
ini kan ada proses training tuh. Kalau di eh, algoritma itu manggil ini fit. Ini contoh yang data decision tree fit. Nah, proses fit itu dia melatih model dengan data yang sebenarnya ini. Data ini. Jadi ini nggak boleh random. Kecuali kalau random, terus yang ininya kita yang ngasih sendiri gitu ya. Kita ngasih sendiri, oh ini kalau usia begini ini kayaknya nih draft tipenya 4. Terus udah random lagi angka, kalau begini-begini 2. Boleh begitu. Gitu. Ngajarin ke komputer untuk membuat model gitu ya. Tapi yang ngisi pun ini harus pakar kan ya. Pakar kan kita tak ngerti nih kalau misalnya kita dokter nih. Kalau yang 47 ini dia tipe drugnya ini 2 nih gitu kan. Nanti ketika model ini dilatih, terus ada data baru, ya random juga boleh, data baru, usianya misalnya 2 nggak ada di sini ya, 29. 1 ini nanti ketika masuk ke sistem mesin sama dia diprediksi seperti ini dan dia mengeluarkan hasil ini yang semirip mungkin dengan pakar gitu. Dengan dokter yang ngisi gini gitu. Jadi sebenarnya kan sistem ini dipakai untuk menggantikan kalau misalnya dokternya nggak ada gitu kan ya. Dokternya nggak ada, kita pakai mesin ini, AI ini, kita masukin datanya dan diharapkan akurasi model yang ada ini ya mendekati 100%, maksudnya mendekati mirip dengan model data yang sebelumnya atau mirip dengan dokter tadi itu dalam memprediksi. Cuma kadang karena dokter seharian misalnya ada berapa, kan kadang manusia gitu kan suka ada salah-salah gitu ya. Nah kalau mesin ini dia kayak nggak kenal capek gitu kan, dan dia nggak, kalaupun salah bukan salah karena dia salah hitung gitu kan, karena salah mungkin datanya kurang akurat, hitungan dia tetap benar gitu ya. Sebenarnya ini semua ini kalau saya share ke kalian ya udah beres itu kan ya, final examnya. Dan saya harap kalian ngolah dengan cara seperti saya tadi sendiri gitu kan, karena nanti itu skill itu dibutuhkan ketika tesis. Saya mau ngambil datanya mana ya, data perusahaan A, perusahaan B, atau boleh juga data dari ini, dari Kaggle tadi. Nah ini data ini banyak sebagai untuk ini ya, untuk latihan. Ada yang data pesawat itu kan untuk memprediksi keterlambatan gitu, nanti ada kompetisinya gitu. Dia itu punya kunci jawaban dan dia nge-share data ini data sorry, yang dia share mana tadi ya, ini udah saya hapus tadi ya, yang X-nya ini datanya dia ada 200. Nah dia itu nyimpen datanya yang lain yang bener, yang datanya dia yang lain. Nanti kita ngirim jawaban kita menurut dia itu akurat nggak gitu. Ntar dia kalau akurat berapa persen akuratnya, nanti di sini ada kompetisinya, itu hadiahnya itu $100.000 tuh tinggi, gede juga ya. Jadi kalau kalian jago ini bisa ikut grupnya ya, tapi ya saingannya ya hebat-hebat gitu ya. Ini misalnya Google, ini ada leaderboard. Nah ini tuh ada pemenangnya yang ini, yang mau dapat duit nih gitu kan. Nanti tinggal diupload, skornya itu makin tinggi makin bagus itu ya. Cuma 6 pemenang ini. Ini membernya. Kalau mau join ya join competition, dulu saya pernah ikut itu waktu kuliah itu ya.
gampang, dosennya nyuruh cuma masuk 100 besar doang gitu kan. Ya udah tinggal di-upload. Login saya lupa lagi nih. Mana ya? Dan seperti itu. Oh ya, untuk yang nomor 2, nomor bonus ya. Nah, kalau pengen bonus ya dimasukkanlah satu gender ya. Gender. Nah, kalau memasukkan gender berarti ini harus saya save as dulu nih. Yang mana yang enak ya? Ini gender adalah save as, save copy. Kelas kita. Nah, berarti nanti di sini ditambahin nih. Saya lupa gender itu kanan apa di kiri ya. Dan nanti tinggal ngubah ininya. Jadi 5 nambah 1 gitu kan ya. Udah gitu kan. Bentar, saya lupa ininya. Gender nomor 2 ya. Mana sih tadi ya? Drag. Nah ini sumbernya. Oh, nggak bisa. Ini harus ditutup dulu ya. Atau di rename dah. Aneh juga Excel nih. Padahal isinya beda, namanya sama. Nggak boleh itu. Ini tinggal kita copy gitu kan ya. Masuk ke sini. Di sebelah sini ya. Insert dulu ya. Insert. Copy cell. Ah, ini dia. Oh, ini tinggal diganti saja. If ini sama dengan cap, berarti 0 misalnya. Kalau nggak 1. Nah, ini gampang banget ya. Kalau 0 cewek, cowok 1. Taruh C. Paste di sini. Nah, terus ini jangan lupa di delete satu kolom semuanya. Dan ini saya save. Nah, nanti ini yang 5 kelas berarti ya.
buka. Oh, harus online ya kalau Google Colab itu. Di sini tinggal ditambah satu, kelamin. Hup, dijalankan. Pohonnya, tapi kayaknya ini saya masih belum jelas ini ya. Kelasnya satu semua. Oh, ini ada contoh ya. Berarti di sini harus di insert satu ya. Misalnya nih perempuan. Misalnya laki. Ya. Kok kayaknya nggak begitu pengaruh ya. Untuk yang 1, 2, 3, 4, 5 kelas ini. Oke, kita coba lagi untuk bonus yang kedua. Udah beres ya, masukin gender. Cek akurasi. Nah, ini berarti saya memecah ini. Jadi gampang, jadi tinggal yang ini. Kan ya, yang ini saya save as saja, save as training gitu ya, training. Trainingnya kan 100, berarti dari sini ya 101. Ini ya, dari sini saya hapus nih. Jangan dihapus sih, tapi di cut ya. Nah, ini sampai sini. Cut. Hop. Loh, nggak bisa ya. Gimana caranya nih? Copy aja dah, copy dulu ya. Ini saya save as. Satu lagi untuk testing ya, testing. Nah, testing. Untuk testing itu dari sini sampai sini saya delete nih karena ini dipakai buat training kan. Nah, ini. Jadi data testingnya itu ada 100 ya. 101 karena dikurangin header ya, 100. Kemudian saya simpan. Yang training tadi belum dihapus ya. Coba file open data training. Nah, ini data training dari 101. Ini ya 101. Nah, ini saya delete. Ini data trainingnya karena ini dipakai untuk testing kan yang ini. Nah, ini delete. Dah, ini. Save. Nah, nanti yang dipakai yang buat yang di-upload itu data training yang 100 data pertama itu. Ini data training. Nah, data training. Terus nanti sampai proses learning ini. Yang ininya boleh diklik, boleh enggak dah. Hanya enggak pengaruh. Kenapa jadi gini ya?
Kok aneh nih. Ininya sama tetap. Tuh. Kok kelasnya jadi banyak ini. Ntar dia nggak beres nih di data trainingnya. Seperti biasa cara ngeceknya itu oke, nggak ada masalah. Salah, bukan yang ini ya. Cancel. Ini salah, itu tadi saya upload ya. Yang 5 kelas ya. Ini yang training. Kita cek lagi ini. Nah, ya tadi itu salah upload. Itu tadi yang 4 kelas ya, 4 bukan 4 kelas ya, 4 fitur ya, salah ketik saya ini. Fitur, 5 fitur ini. Ini nggak jauh beda. Nah, cuma di sini nanti kita tambahkan, saya tulis ini ada cek akurasi. Jadi bisa buat kode, bisa buat ini ya, bisa nambah gambar juga di Google Colab ini. Dan kita perlu ngupload data testing kan ya. Data testing gimana cara nguploadnya, ini copy aja. Copy. Pastenya mana ini? Jadi ini diganti data 2 dah, data 2 ya, karena nanti IBAN sama yang sebelumnya ini. Data 2 nanti berarti data testing. Hop. Nah, di sini saya harus searching ini, saya lupa cara menghitung akurasi ya, matrix. Jadi kalau pengen matrix kayak akurasi ya, jadi Colab terus spasi, biasanya kita langsung diarahkan ke ini situs-situs yang menyediakan sampel ya. Contohnya ini metric calculation, kalau saya klik nanti dia mengarahkan langsung ke contoh sampel programnya ya, mana ada nggak yang, dan kita harus ini dulu nih, scalen impor metrik ini ya. Aduh, copy. Scalen impor metrik, kalau di sini kan kita belum, udah ada nih akurasi score. Y-true, Y-pred. Oke. Y-true itu berarti
ini semua yang ya true, sorry bukan di ini ya, di data ini ya, ya true-nya ini yang sebenarnya kita buat prediksinya. Uji misalnya variabel itu sebutnya apa sih ya, ini kita pakai y ini ya. Berarti ini kita copy lagi nih, kita copy taruh di bawah, tapi diganti data 2 gitu kan ya, data 2 ininya sama x2, ini x2 kan x1 kan tadi ya yang di atas udah dipakai di atas itu, ini yang x2 dari data 2 yang ini, dan nanti kita bandingin ya, oh ini y-nya ini y2 juga nih, hampir salah nih. Nah ini kita running, nanti kita bandingkan dengan ini, kalau kita klik enak juga nih, udah loh nggak muncul ya. Mana caranya nih? Akurasi. Ada coefficient metric ya. Mana sih akurasi ya? Classifier. Tadi sempat muncul, harusnya saya copy itu. Akurasi tadi kemana ya? Ntar. Nah, ada true positif, true negatif. Ini silakan baca sendiri. Ini. Saya pengen mencari akurasinya saja. Mana ya akurasi? Tadi sempat muncul tuh listing kode untuk menghitung akurasi skor ini ya, akurasi skor. Oh ini dia akurasi ya. Klik. Nah ini coba saya pakai aja itu. Y2 sama Y2-nya ini Y2 sama Y doang ya. Coba mau enggak nih? Metric is not defined matrix. Dia minta scalar metric gitu ya. Apa langsung? Aduh. Saya ada yang kurang nih, satu ini. Ini 100 data yang testing
Udah sama, kenapa dia bilang ini ya? Ini 101 testing, training 101. Kenapa dia bilang beda ini? Jadi hasil prediksi sama hasil ininya harus, jumlah recordnya itu harus sama nih bilang. Coba kita cek satu-satu. Size nggak mau apa ya, banyakkan bahasa, saya biasanya MATLAB itu pakai ini, hitung size matrix itu di Python misalnya. Saya harus buka dulu nih SEP ya. SEP dia. Eh, 100 kalau ya 2. Waduh, iya nih yang ya 2-nya ini dia 2